Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Imaging Grace. Kali ini saya akan ditemani oleh seorang rekan hamba Tuhan muda yang energik, yaitu saudara Christian, yang kita sering panggil WW. Benar. Oke, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan ya, yang cukup pendek dan mudah diingat sebenarnya Pak Lim. Ya, silakan. Yang terambil dari Matius 13 ayat 45 sampai 46. Dikatakan bahwa demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, gimana Pak Lim, kalau ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, apa kesan pertama yang Pak Lim rasakan ketika mendengar firman Tuhan ini? Ini kan boleh dibilang satu bagian perumpamaan yang paling singkat pembahasannya ya. Benar. Hanya 2 atau 3 ayat aja Iya. gitu ya. Nah, bagian yang lain kan rasanya kan agak panjang, juga disertai dengan penjelasan kan. Benar, ini nggak ada. Justru saya ingin tahu ini, setelah saudara WW gitu ya membaca bagian ini, apa yang ingin disampaikan? Berita apa di balik perumpamaan ini? Oke, kalau saya lihat bagian ini ya, rekan-rekan sekalian juga Pak Lim ya, kita perlu tahu dulu kalau mutiara pada saat itu pada zaman Tuhan Yesus, pada zaman para rasul, ini merupakan memang hal yang sangat berharga. Bahkan makanya Tuhan Yesus pun di bagian sebelumnya, Matius 7 mengatakan bahwa jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, gitu ya. Lalu Paulus pun di surat 1 Timotius 2 menasihatkan kepada wanita pada zaman itu untuk pakai baju biasa-biasa aja lah, nggak usah pakai emas, nggak usah pakai mutiara. Jadi itu memang bisa dikatakan simbol orang kaya gitu. Nah, tapi di bagian ini unik sekali karena hal kerajaan sorga diumpamakan seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah itu lalu ketemu gitu. Dan dia kayak menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Menurut Pak Lim itu gimana? Apakah itu sesuatu yang normal atau berlebihan atau seperti apa Pak Lim? Saya sih melihat begini, ini kan satu bentuk pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Benar. Nah, gitu. Jadi kerajaan Allah itu kan dikatakan seperti mutiara itu. Iya. Nah, saudara WW sendiri melihatnya kayak apa gitu? Pesan rohaninya itu di balik itu apa gitu? Oke. Tadi Pak Lim sudah sampaikan bahwa ini berbicara mengenai pengorbanan gitu ya. Tapi saya mau berpikir kalau pengorbanan kayaknya kurang tepat sedikit aja. Kenapa gitu? Karena kalau bicara pengorbanan berarti kita itu memberikan atau melakukan sesuatu tanpa pamrih gitu. Makanya kita berani berkorban sesuatu. Tapi dikatakan ini pedagang. Kalau pedagang, kenapa sih kita itu berani jual banyak gitu untuk mendapatkan satu hal? Kira-kira kenapa? Karena kita tahu, wah ini berharga sekali nih. Berharga banget. Makanya saya rela untuk kehilangan apa yang saya miliki untuk saya tukarkan. Saya barter nih sama satu mutiara atau satu hal yang berharga, yaitu Injil Kristus itu sendiri. Makanya dia benar-benar tahu, oh Injil Kristus ini atau mutiara ini begitu berharga. Makanya saya mau tukarkan itu. Ini nggak penting lah. Yang penting saya punya ini. Bukan untuk dijual loh. Karena kalau dijual, wah tentu orang ini bodoh sekali toh. Ngapain saya harus rela nggak makan untuk bisa dapat satu hal ini gitu. Kalau dia untuk jual lagi, ya mending jual sedikit-sedikit lah gitu kan. Tapi ini dia jual semuanya. Jadi pesan utamanya adalah bicara soal keutamaan Injil Kerajaan Allah itu sendiri, sehingga kita rela melepas apapun juga untuk mendapatkan begitu ya. Benar sekali. Dan poin pentingnya adalah dia tahu kalau ini itu berharga. Celakanya kita sebagai orang Kristen, saya pun sejujurnya ya, seringkali merasa bahwa Injil Kristus itu nggak seberharga itu. Makanya yang terjadi sebaliknya Pak Lim. Saya justru menjual Injil Kristus itu untuk mendapatkan apa yang saya punya di dunia ini. Kebalikan, kalau tadi pedagang itu menjual semuanya untuk mendapatkan Injil, kenapa ya kita itu sebagai orang Kristen itu justru seringkali sebaliknya gitu ya. Justru, kayaknya nggak usah ibadah dulu lah, toko masih sepi, kayaknya minggu harus buka. Kayaknya besok itu ujian, susah banget ya. Kalau misalkan hari ini nggak ikut persekutuan doa nggak apa-apa deh. Jadi saya lebih mentingin itu, mentingin apa ya, prestasi, pengakuan, seperti itu.
Kenapa bisa demikian berubah kalau kita lihat orang yang ada di dalam perumpamaan ini dari pedagang dengan kehidupan jemaat hari ini melihat keutamaan nilai Injil Kerajaan Allah itu sendiri. Benar. Apa yang mempengaruhi perubahan konsep berpikir seperti itu? Nah, yang sangat mempengaruhi memang selain adalah dia tahu betapa nilainya itu, betapa berharganya, tetapi yang kedua, dia benar-benar mau all out gitu ya. Mau berespons secara aktif, bukan hanya oh ya saya tahu ini berharga, tapi biarinlah, nggak apa-apa, nanti lain kali mungkin masih jual lagi. Padahal kalau kita tahu dunia perdagangan nggak seperti itu, kita tinggal sedikit, orang tahu ini nilainya baik nih, aku ambil. Tapi dia itu sikap. Gitu. Ini bicara kesempatan juga. Benar. Untuk langsung diambil gitu langsung ya. ambil, tahu ini berharga nggak? Oh ya udahlah nanti aja. Tapi dia langsung ambil kesempatan itu, dia langsung kerjakan itu, dan dia dapat itu. Dan dia dapat sukacita ketika memperoleh sesuatu yang berharga itu. Karena kesempatan belum tentu terulang untuk yang kedua kali. Benar sekali, Pak Li. Puji Tuhan gitu ya. Nah ini satu hal tentunya berita yang sangat indah bagi kita, juga sangat relevan di dalam kehidupan kita untuk melihat keutamaan nilai Injil Kerajaan Allah itu sendiri. Benar. Nah, Saudara WW gitu ya, sebagai pesan penutup gitu ya, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada jemaat dengan perumpamaan ini? Kira-kira closing statement-nya yang ingin disampaikan supaya jemaat bisa menangkap langsung gitu. Oh ya, kalau saya boleh katakan sebagai penutup, kita bersyukur hari ini kita diingatkan bahwa Injil Kristus adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita diingatkan sekali lagi bahwa ini melebihi apapun gitu. Dan jangan sampai kita itu seperti yang saya katakan tadi, justru menjual Injil itu untuk mendapatkan yang kecil-kecil itu. Nah, bagaimana kita melakukannya? Tentu bukan dengan kekuatan kita. Kita tentu pinginlah kita punya kekayaan, kita punya hasrat untuk mencapai prestasi. Maka dari itu kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk dapat mengerti bahwa Injil ini begitu berharga. Dan bukan hanya seperti pedagang tadi yang cuman membeli mutiara itu lalu dia simpan, tapi kita mau bagikan. Ada sukacita, ini loh, Injil Kristus ini begitu berharga. Aku ingin kamu tahu juga tentang hal ini. Jadi kita mau bersaksi kepada orang-orang sekitar kita. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya, We. Ya. Demikian sharing kita dalam pertemuan Amazing Grace kali ini. Saya percaya ini akan memberkati kita semuanya dan kita akan bertemu kembali di dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.